pendahuluan, isinya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian. Terus nanti ada kajian pustaka. Kajian pustaka itu apa gitu? Kajian pustaka itu merupakan teori-teori yang menunjang dari penelitian kalian. Misal, penelitian saya ini obat anti kanker gitu. Studi in silico terhadap untuk penemuan obat anti kanker gitu misal. Berarti kajian pustakanya mengenai apa? Ya. Gerak gak? Belum bergerak, Kak. Ya, gimana sih caranya biar gerak? Gimana ya? Ini ya, yang mana sih peragaan slide ini ya? Ini ya, coba ya. Wait, gerak gak? Gerak. Apa sih drama apa ini malam-malam? Gerak. Jawab dong. Nggak terlihat, Kak. Belum terlihat, Udah, Kak. tapi gerak gak? Tuh, Nah, sudah, Gerak, Kak. gerak, Kak. gerak ya. Nah, itu untuk bab satu itu ada pendahuluan, ada latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, di mana tujuan penelitian itu menjawab dari rumusan masalah. Nah, untuk tips and trick gitu ya, buat latar belakang gitu, apa sih sebenarnya yang bisa bikin latar belakang kalian itu kuat gitu? Yang pertama, pastiin kalian itu urgensi penelitian kalian itu ada arahnya gitu. Kenapa? Karena misal contoh kalian mau, oh saya tahu nih ada senyawa A di dalam tanaman ini. Misal ada flavonoid gitu, ada flavonoid di dalam tumbuhan mahoni gitu misal. Nah, itu yang mau kalian angkat gitu sebagai latar belakang dari penelitian. Terus dilihat flavonoid ini mau ke arah mana? Kalian ambilnya, misal ke arah antioksidan gitu. Oh, oke, berarti saya punya senyawanya flavonoid dari tumbuhan mahoni, terus arahnya ke antioksidan. Terus antioksidan ini mau saya apain ya? Misal ke tekno gitu, misal tekno. Oh, antioksidan ini mau saya buat sediaan A gitu, misal sediaan gel. Oke, berarti di latar belakang kalian itu, yang pertama banget itu yang harus kalian bahas itu terkait antioksidan. Jadi, antioksidan ini seperti apa? Buat dijadiin sediaan gel di mana kandungannya itu adalah senyawa flavonoid gitu. Jadi benar-benar di latar belakang ini kalian itu step by step nunjukin urgensi dari penelitian. Oh, radikal bebas nih. Radikal bebas itu ketika dia tidak diatasi dengan antioksidan, dia bisa nimbulin penyakit kanker, penyakit penuaan dini, dan lain sebagainya. Terus di breakdown lagi. Oh, oke, berarti untuk mengatasinya, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kekayaan alam yang berlimpah, salah satunya yaitu tanaman mahoni. Terus kalian harus cari juga nih studi mengenai tanaman mahoni ini emang sebanyak apa loh sebanyak apa di Indonesia gitu sehingga dia ini bisa kalian angkat gitu. Kenapa dari sekian banyak tumbuhan yang mengandung flavonoid itu kalian akhirnya ngambil mahoni gitu. Itu kalian harus tahu. Misal ternyata tanaman mahoni ini di Indonesia itu berlimpah tetapi belum banyak dikelola sehingga dibuat sediaan farmasi gitu. Nah, itu kalian tulis di latar belakang kalian. Terus kalian breakdown lagi, kalian udah bahas terkait mahoninya, dan seberapa banyak mahoni ini ada di Indonesia sehingga kalian ngangkat itu sebagai tanaman yang akan kalian ambil senyawanya, breakdown lagi ke arah senyawa yang ada di sana gitu, flavonoid. Kalian bahas mengenai flavonoid, kandungannya, terus penelitian terdahulu bahwa memang flavonoid ini memiliki aktivitas sebagai antioksidan dengan IC50 sebesar berapa gitu. Udah kalian bahas itu, kalian breakdown lagi gitu. Berapa nilai IC50-nya gitu. Kalian breakdown lagi kesediaan yang mau kalian buat gitu, gel misal. Nah, kekuatan dari sediaan gel ini apa gitu sehingga kalian mengambil sediaan ini untuk kalian jadikan di tugas akhir gitu. Jadi benar-benar peralasan
peralasan di latar belakang itu harus kuat gitu dan jelas, tetapi disampaikan dengan kalimat yang singkat. Biasanya cuma 1 sampai 2 lembar. Kenapa? Karena ketika di latar belakang ini lebih dari 2 lembar, bisa sampai 3 lembar, itu juga dosen males bacanya gitu. Itu tandanya kalian tidak bisa menyingkat dan menyampaikan itu dalam kalimat yang singkat tetapi jelas gitu. Nah, itu juga pasti nanti diminta dikurangin. Itu adalah catatan penting ketika kalian nanti mau mengajukan proposal kalian. Itu terus rumusan masalah. Nah, di rumusan ini nggak apa-apa nggak sih? Bakal kelamaan nggak ya? Bakal kelamaan ya? Atau gimana nih enaknya langsung ke kimia aja atau perlu gimana nih? Atau lanjutin? Terserah deh, saya ngikut. Lanjutin. Oke, Mungkin lanjutin. Terus lanjutin. Oke. Terus di rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini isinya apa sih gitu? Mungkin kalian masih bingung gitu ya. Rumusan masalah ini adalah isinya adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan terjawab di penelitian kalian gitu. Saran saya sih ya, jangan kebanyakan masukin rumusan masalah gitu. Udah 1 atau 2 aja yang penting itu terangkum di situ semua gitu. Kenapa? Karena nanti rumusan masalah ini juga ujung-ujungnya bakal ke hasil dan pembahasan kalian gitu gitu. Terus udah gitu untuk yang selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini menjawab dari rumusan masalah kalian. Misal rumusan masalah kalian itu bagaimana cara mengisolasi senyawa metabolit sekunder flavonoid dari tanaman mahoni gitu. Misal dari yang tadi kita bahas ya. Terus untuk tujuan penelitiannya yaitu mengetahui cara mengisolasi senyawa metabolit sekunder flavonoid dari tanaman mahoni gitu. Jadi tujuan penelitian ini menjawab dari rumusan masalah kalian. Terus untuk manfaat penelitian ini klise banget lah, kalian juga bisa searching gitu arahnya kemana. Untuk pendidikan, untuk apa, APEP, ini manfaat penelitian sih paling mudah ya yang bisa kalian kerjain. Terus lanjut ke bab 2 yaitu kajian pustaka gitu. Oke. Gerakan ya, gerakan. Yaitu kajian pustaka, di mana di kajian pustaka ini adalah berisi teori-teori pendukung dari penelitian kalian. Tadi misal, uh, masih di topik yang sama gitu, masih di judul yang sama, terkait tanaman mahoni, flavonoid, dan dibuat sediaan gel, di mana klaimnya adalah sebagai antioksidan. Berarti di kajian pustakanya apa? Di kajian pustakanya ya berarti tanaman mahoni, klasifikasinya, segala bentuk informasi mengenai tanaman mahoni. Terus yang kedua apa? Yang kedua terkait metabolit sekundernya, yaitu flavonoid gitu. Karena yang kalian angkat flavonoid. AP aja gitu kan. Di flavonoid ini ada apa aja lah. Intinya segala sesuatu yang membahas terkait flavonoid. Aktivitasnya seperti apa, dia sebagai antioksidan itu gimana gitu. Itu udah selesai di kajian pustaka, dibuat 2.1, nanti ada 2.1.1, itulah, itu mah pasti kalian udah ngerti. Terus udah gitu kalian breakdown lagi kemana? Udah dari flavonoid ke mana tadi ya? Udah antioksidan sebagai antioksidan gitu. Nah, itu kalian bahas terkait antioksidan. Termasuk di dalamnya adalah penelitian sebelumnya yang menunjukkan nilai acidity dari si antioksidan gitu. Itu kalian bahas di situ di kajian pustaka, antioksidan itu mekanismenya seperti apa sehingga dia bisa menangkal radikal bebas dan lain sebagainya. Terus breakdown lagi ke bawah kesediaannya gitu. Intinya segala bentuk teori yang ada yang menunjang dari penelitian kalian yang berhubungan sama latar belakang gitu. Terus ini di record gak sih? Enggak ya? Gimana sih dari tadi kok kalau lupa gimana gitu kan? Enggak lah ya, inget lah ya. Kak, Terus udah gitu di record, Kak. di record. Oke, terus udah gitu lanjut ke metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini isinya adalah waktu dan tempat penelitian. Nah, ini latar belakang dari penelitian saya gitu. Dimana tadi judulnya analisis bioinformatika dan ya itu tadilah judulnya. Terus udah gitu latar belakangnya itu kenapa? Karena saya ngangkat prevalensi penyakit kanker, bener yang diomongin Zalfa, lagi-lagi kalau kalian ngangkat penyakit itu kaitin sama prevalensi gitu. Seberapa seberapa tinggi prevalensinya di dunia.
terus dikerucutin lagi di Indonesia gitu. Itu yang menjadi latar belakang kuat sebenarnya kalian ambil penyakit itu gitu. Kalau misalnya latar belakangnya terkait penyakit, bisa kalian baca sendiri. Terus udah saya arahin nih ke prevalensi, saya bahas ke terapi kanker payudaranya, di mana terapi kanker payudara itu biasanya obat yang diberikan adalah obat kemoterapi, di mana dia masih bersifat non-selektif gitu. Jadi ketika kita memberikan obat non-selektif, itu efeknya bakal kemana-mana gitu. Nggak ditargetin misal, obat ini untuk protein A. Tetapi karena dia non-selektif, dia bisa berefek juga di protein A, B, C, D, E, F. Di mana bukannya dia malah menimbulkan hasil, tapi justru dia malah menimbulkan efek samping gitu. Nah, itu yang saya angkat gitu. Ketika obat-obat kemoterapi ini masih menimbulkan efek samping dan bersifat resisten, perlu kita kembangkan suatu obat baru untuk terapi kanker payudara yang bersifat selektif terhadap suatu protein gitu. Udah dari situ saya turun lagi ke Indonesia dan kekayaan alamnya yang berlimpah, itu memungkinkan untuk ditemukannya senyawa bahan alam yang bisa dijadikan alternatif untuk obat anti kanker yang potensial gitu. Salah satunya itu tanaman Zingiber zerumbot gitu. Kenapa? Karena tanaman ini itu udah ada uh, uji aktivitas kandungannya yaitu zerumbon terhadap anti kanker payudara gitu, menghambat apoptosis dan lain sebagainya gitulah. Intinya aktivitasnya terhadap anti kanker itu memang sudah diujikan gitu. Tetapi pencarian kandidat anti kanker baru dari senyawa zerumbon dan turunannya dengan cara docking molekuler atau dengan cara in silico itu belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga perlu dilakukan metode ini gitu untuk mempercepat span waktu penemuan obat dari metode konvensional ke metode si in silico ini gitu. Paham nggak sampai sini? Paham lah ya. Gitu intinya gitu. Yang tadinya penemuan obat secara konvensional ini bisa 20 sampai 30 tahun, tapi dengan cara in silico ini bisa dipersempit lagi gitu, bisa dipersingkat gitu penemuannya, di mana kita udah punya kandidat senyawanya apa, terhadap protein apa, dan ketika dia itu diikatkan, itu aktivitas anti kankernya seperti apa. Secanggih itu in silico gitu. Terus akhirnya terakhir nih kalimat penegasan di latar belakang itu oleh karena itu perlu dilakukan penelitian ini yaitu analisis bioinformatika dan docking molekuler zerumbon dan derivatnya terhadap kandidat anti kanker payudara dengan hasil uji yang lebih spesifik dan dari prediksi yang sebelumnya gitu dan memakan waktu yang jauh lebih singkat gitu. Tetapi kita udah nemuin protein target spesifik untuk target kerja si obat kanker payudara ini gitu. Itu gambaran singkat terkait latar belakang gitu. Jadi kalian harus rinci satu-satu gitu. Diturunin, oh masalahnya kanker, terus kenapa dari kanker? Oh masalahnya di obat, terus uh, oh saya mau ngembangin obat baru nih, berarti selain penyakitnya apa masalahnya? Oh di obatnya gitu. Kalian breakdown lagi, kenapa? Emang masih ada masalah apa nih di obatnya? Oh ternyata dia masih bersifat non-selektif gitu. Ketika dia masih bersifat non-selektif, masih menimbulkan efek samping, berarti memang masih perlu pengembangan obat gitu kan. 11-12 lah sama antibiotik gitu untuk obat kanker ini. Terus mau dikembangin dengan obat yang seperti apa gitu, karena kita farmasi nggak jauh-jauh dari pemanfaatan bahan alam gitu ya. Angkat kekayaan Indonesia itu berlimpah dengan adanya senyawa ini di dalam tanaman ini gitu-gitu gitu-gitu aja sebenarnya tuh ininya alur dari latar belakang ini gitu loh. Oke, kita next ke rumusan masalah. Kalau membosankan bilang ya Kak ngantuk gitu. Jangan gitu sih sampai ini nggak apa-apa. Ngomong aja. Terus udah gitu ini rumusan masalah saya yaitu yang pertama cuman ada dua. Protein apakah yang berpotensi sebagai target kerja zerumbon pada kanker payudara berdasarkan analisis bioinformatika dan yang kedua derivat zerumbon manakah yang memiliki ikatan paling baik dengan protein target kanker payudara berdasarkan hasil doking molekuler. Oke, terus udah gitu, pinggang saya sakit. Lanjut ke tujuan penelitian. Ini yang saya bilang, tujuan penelitian itu menjawab dari rumusan masalah. Tadi rumusan masalah saya ini, nih, protein apakah yang berpotensi? Tujuan penelitiannya apa? Untuk menentukan protein, apa tuh? Protein yang dapat berpotensi sebagai target kerja. Gitulah, intinya pasti menjawab. Terus manfaat mah klise kayak penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi gitu-gitulah. Itu kalian pasti lebih pinter lah daripada saya untuk nentuin kalimat manfaat penelitian ini. Terus selanjutnya kajian pustaka. Udah kajian pustaka
saya skip aja. Empat mata tuh ada pengertian kanker, terapi, tanda dan gejala, patofisiologinya seperti apa, terus masuk ke tanaman lempuyangnya, klasifikasinya seperti apa, kandungannya apa aja, terus karena yang saya ambil itu senyawa zerumbonnya, angkat senyawa zerumbonnya, strukturnya seperti apa, sifat fisikokimianya seperti apa, terus aktivitasnya seperti apa, dia larut di mana. Terus ini adalah 33 derivat yang saya gunakan. Ini mungkin kalian kebayang ya waktu pas kimia medisinal gitu. Jadi ada 33 derivat yang harus saya docking ke satu protein gitu. Nah, ini tuh struktur-strukturnya. Di mana struktur ini itu saya gambar sendiri di Swiss Atme gitu. Kalian juga pasti udah gambar struktur lah. Bisa pakai ChemDraw, bisa pakai Swiss Atme. Tuh, terkait bioinformatikanya, kajian pustakanya, terus terkait docking molekularnya, kajian pustakanya, terus ke metodologi penelitian. Sebenarnya metodologi penelitian ini nggak begitu penting lah ya mungkin buat kalian gitu kan, karena kan beda-beda ya, cuman mungkin kerangkanya aja yang perlu kalian tahu. Yang jelas ada waktu penelitian, ada alat yang digunakan, ada ini terkait metodenya, analisis bioinformatika, nggak penting nih software-software ini pasti kalian juga udah kenal. Terus ini tentang docking molekularnya itu sama kayak yang kalian pakai di kimia medisinal, pasti kalian pakai ini. Mungkin anak 21 belum kebayang ya. Nanti bisalah ini aplikasi yang bisa kalian akses secara gratis gitu, tapi benar-benar sangat membantu. Ini kait hasil dan pembahasan mungkin nggak perlu ya. Nah, jadi ini hasil jaring yang bakal didapat dari hasil analisis bioinformatika. Gimana kalian bisa bayangin gak sih ini tuh bakal dipertanyakan gitu di waktu seminar, di waktu seminar proposal dan seminar hasil gitu. Ini di jejaring-jejaring ini banyak banget proteinnya, ini 30 top proteinnya, ini juga satu-satu kalian harus tahu kenapa alasannya ini dan sebagainya. Intinya dari apapun yang kalian kerjain ya, apapun dimanapun kalian nanti dapat topiknya, pasti kalian bisa gitu. Saya tuh nggak suka sama topik ini. Saya nggak suka kimia farmasi. Jujur saya memang benar-benar nggak suka gerak Kak. Kapalnya nggak jalan. Diam sih Zalfa. Saya nggak suka sama kimia. Benar-benar nggak suka. Tapi emang kayaknya sialnya tuh di kimia terus. Waktu itu saya mau ngasprak apa gitu. Saya udah jadian nih sama Kalista sama Marvel. Ayo ngasprak ini gitu. Terus ternyata saya salah isi form. Jadi yang saya isi itu form ini KAI, apa sih, kimia analisis instrumen ya, itu yang saya isi dan saya ketemu Bu Winnie di situ, padahal itu bukan saya mau daftar asprak di situ, bukan, cuman saya salah ngisi form, saya nggak baca kalau misalnya itu form si kimia itu. Saya tuh nggak suka itu sama kimia. Terus itu yang pertama. Terus yang kedua, saya kalau misalnya ditanya sama kating-kating sama teman-teman saya, mungkin bisa tanya Zalfa di atau yang lain. Lanita, TA mau ke arah mana? Klinis. Pokoknya gue mau ke klinis. Gue nggak ngerti yang lain. Gue nggak ngerti kimia. Gue nggak ngerti tekno. Terus kalian tahu apa? Saya TA-nya di kimia. Padahal saya nggak suka. Saya nggak suka banget. Kenapa? Karena waktu itu saya iseng. Salahnya sih saya di sini. Saya iseng buat daftar penelitian dosen gitu. Penelitian sama Bu Winnie, Bu Riri, Pasar Moko, dan lain-lain gitu. Jadi mereka oprek, saya juga nggak bakal tahu kalau misalnya itu bisa dijadiin TA. Ini sedikit cerita aja ya. Ntar kalau misalnya waktunya udah mau habis, bilang aja Fibri. Ntar saya berhenti kok ngoceh-ngoceh ini. Ya, Oke. masih lama, Kak. Oke. Nah, jadi saya ikutan oprek gitu. Seleksinya itu wawancara. Saya wawancara, terus ya udah ditanya-tanya gimana kalau misalnya ini jadi TA. Di situ juga saya masih bilang saya mau ke klinis gitu. Saya tetap mau ke klinis. Karena ya memang sama lah kali yang sekarang ada di pikiran kalian. Kalau misalnya klinis itu jauh lebih mudah dan sebagainya, lebih murah dan lain sebagainya gitu. Sama lah mungkin pemikiran kita sama kayak saya dulu gimana gitu. Terus ternyata waktu pas pengumuman saya keterima gitu. Sebenarnya saya, wah itu saya kalang kabut, waduh keterima. Oke, penelitian dosen saya jalanin dulu. Waktu itu saya lagi magang di Bepom karena lagi pas libur kan, magangnya tuh di waktu libur sama nih sama anak-anak 20 yang mungkin sekarang lagi magang. Saya magang di Bepom Palembang, terus di sela-sela magang, berangkat magang tuh jam 7 atau jam setengah 8 saya lupa, nyampe sore, dan itu harus ngejalanin penelitian mereka gitu, harus ngedocking ya, memang nggak berat, nggak harus yang lab gitu, tapi cuman di depan komputer doang. Cuman kan banyak ya derivatnya, dan itu ternyata penelitian sama komputer itu jauh lebih susah daripada kalian penelitian di lab. Kenapa? Karena kalian nggak bisa ngajak ngomong
kalau misalnya gagal gitu, kayak tiba-tiba ini berhenti dockingnya, tiba-tiba merah, kenapa gitu. Kayak kalian nggak bisa tahu itu kenapa gitu, karena itu software, ya kan. Kalian harus lagi-lagi coba sendiri gitu, salahnya di mana kalian harus cari tahu sendiri gitu. Itu lagi pusing-pusingnya magang, terus dipaksa kayak gitu. Sampai waktu pas magang tuh yang saya pikirin cuman gimana caranya saya tugas akhir ini judulnya nggak sesuai sama penelitian yang lagi saya jalanin. Sumpah demi Allah saya nggak bohong. Jadi, waktu pas saya pulang magang, tuh eh, bahkan pas lagi magang, itu saya udah sibuk nyari judul buat TA saya yang di luar dari penelitian ini. Sampai saya dulu ngekosnya pas magang bareng sama Kalista. Ya Kalista bilang, lo ngapain sih, Lan? Gue hari itu dulu gue nggak mau TA-nya di penelitian ini gitu. Saya sengotot itu nggak mau. Kenapa? Karena emang saya nggak kebayang deh kayak docking ini kayak gimana sih. Nanti tuh bakal yang saya bahas gimana sih protein-protein itu segitu banyaknya jumlah protein yang ada. Terus sama derivat-derivat yang banyak banget yang saya sendiri nggak tahu ini gugus kimianya apa, ini cara gambarnya gimana, kenapa kok bisa hasilnya tuh kayak gini itu. Terus saya nggak kebayang. Saya dapat satu judul tentang KLT KLT-an, jadi saya mau optimasi fase gerak gitu buat KLT. Saya ajuin pas saya pulang magang, saya langsung ngechat Bu ini buat bimbingan. Terus saya temuin Bu ini, saya ajuin judul itu, kalian tahu apa, sama Bu ini ditolak. Kenapa? Karena Bu ini maunya saya itu ambil judul yang sama penelitian yang kayak saya jalanin gitu. Nah, di sini kuncinya. Kalian itu kalau di depan pembimbing, jangan sok pintar. Sadar diri aja, emang kita tuh nggak ada apa-apanya di depan dosen. Emang, ya udah Bu, emang saya goblok gitu loh. Saya tuh segoblok itu di depan dosen pembimbing, tuh gak sih, kayak Bu saya nggak ngerti Bu, kalau misalnya saya jujur nih, kalian bisa tahu deh goblok-gobloknya saya tuh Bu ini banget yang tahu. Bu kalau misalnya saya ngambil judul ini tuh Lenita nggak ngerti Bu nanti ke arah mana gitu. Kalian tahu jawaban Bu ini apa? Iya saya juga tahu kok, kalian pasti belum kebayang karena kalian, Bu ini tuh sebaik itu jadi dosen pembimbing. Dia tuh nggak pernah apa ya, nggak pernah underestimate orang gitu loh, dan nggak pernah menjudge kenapa sih kok anak ini nggak bisa, nggak pernah kayak gitu. Terus akhirnya saya dikirimin buku-buku sama Bu ini, coba dipikirin lagi Wanita kalau misalnya bisa, kalau bisa ambil judulnya yang sesuai sama penelitian gitu-gitu. Ini saya jadi curhat malahan. Biar nggak ngantuk ya, siapa tahu tertarik gitu kan. Terus udah gitu pas saya pikir-pikir gimana ya, saya tetap merasa saya tidak bisa mempelajari docking molekuler yang nggak jelas itu, in silico yang nggak jelas itu, saya tetap merasa nggak bisa. Saya temuin lagi Bu Winnie, Bu kayaknya Lanita tetap di judul yang ini deh Bu, soalnya Lanita tuh nggak ngerti Bu, ini docking tuh panjang gini 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 kan, apalagi nanti prosesnya bakal seminar proposal, seminar hasil, Lanita nggak kebayang gimana bahasa. Kamu tahu jawaban Bu ini apa? Coba dibaca lagi modulnya, pasti bisa. Dia meyakinkan saya sebegitunya. Kamu pasti bisa, katanya. Oke, ya udah. Akhirnya dikumpulin tuh kan tim peneliti tuh nggak cuma saya sendiri, ada yang lain juga. Ada Kalista, ada Miralda, ada teman-teman saya yang lain juga berlima gitu. Dikumpulin terus ditanya progres terkait tugas akhir. Ditanya satu-satu. Nah, kamu gimana gitu. Terus ternyata teman-teman saya itu belum ada mikir judul gitu. Mereka judul itu mau nunggu dari penelitian itu gitu. Mereka se itu gitu. Mereka seoptimis itu, dan saya tuh udah kalang kabut, saya nggak bisa gitu. Terus ditanya, Lanita gimana gitu kan. Saya jawab, ya masih sama yang kayak kemarin Bu. Lanita ngerasa kalau misalnya karena saya tuh orangnya nggak mau ribet deh. Kalau saya nggak bisa, ya udah gitu loh. Apalagi kan tugas akhir tuh kan bakal panjang ya. Kalau misalnya nggak bisa, ya nggak bisa dipaksa gitu loh. Terus ditanya sama dia, terus saya jawab kayak gitu, masih sama jawaban saya. Saya nggak bisa Bu, gini, 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 gini. Terus kalian tahu apa? Dosen-dosen yang lain bilang, enggak, wanita harus tetap di penelitian ini judulnya. Oke, ya udah. Akhirnya saya ambil judul itu, jadi ibaratnya kayak penelitian dosen itu dari A sampai Z. Cuman saya milih dari A sampai C gitu untuk stepnya. Karena kenapa? Karena kita harus realistis. Buat tugas akhir itu kita harus realistis gitu. Walaupun itu penelitian sama dosen gitu, tapi pasti ada aja kendalanya. Dan kalian harus tahu kalau dosen itu nggak cuma ngurusin kamu doang gitu. Nggak cuma ngurusin penelitian kamu doang. Banyak tugas mereka yang lain, bikin PPT, buat ngajar, ngoreksi nilai gitu. Kalian tuh nggak sepenting itu di mata mereka gitu loh. Makanya saya milih untuk penelitian itu dari A sampai C aja gitu. Saya nggak berani ngambil dari A sampai Z gitu, karena terlalu beresiko gitu. Tapi teman-teman saya yang lain itu memaksakan untuk ngambil dari A sampai E, misal dari A sampai E, sedangkan saya dari A sampai C gitu. Tapi
pada akhirnya pada perjalanannya juga gitu ya, pas dikerjain ya ternyata bener apa yang saya pikirin gitu. Emang kita harus realistis. Ternyata bener dari yang mereka ambil dari A sampai E itu juga nggak selesai sampai di step itu gitu. Cuman enaknya penelitian dosen emang bisa di-cut. Jadi yang harusnya judul mereka itu dari A sampai E itu bisa dari A sampai C gitu. Balik lagi realistis gitu. Tapi itu kan pertanggungjawabannya tetap di kita gitu. Waktu pas kita seminar proposal itu dari A sampai E, tapi waktu pas seminar hasil ternyata cuma dari A sampai C, itu kan pertanggungjawaban sendiri. Balik lagi saya tekanin ke kalian, kalian harus realistis. Jangan maksa untuk dapat data yang sekeren itu, tapi nggak realistis gitu. Misal nih, tadi marmut gitu yang ditanya. Ini balik ke pertanyaan tadi gitu ya. Kamu tertarik gitu di farmakologi gitu. Tapi kamu pinginnya marmut gitu. Ya urusan dompet mah belakangan lah. Dosen tuh juga pasti bantu. Masalah masalah kayak gitu mah bisa dirundingin gitu sama dosen pembimbing gitu. Cuman pemilihan mencit tuh juga nggak cuman semata-mata harganya murah, enggak. Kalian harus lihat lagi, ketika kamu pakai marmut, ada nggak penelitian penelitian terdahulunya yang memang dia pakai marmut, sehingga nanti hasil dari data itu bisa kalian compare, bisa kalian bandingin sama data yang kalian dapat nanti ketika kalian dapat marmut. Kalau misalnya kalian ini Sel, kalau misalnya gue salah koreksi ya Sel, ini sependek yang gue tahu gitu. Kalau misalnya kalian pakai marmut di penelitian kalian, tapi penelitian sebelumnya itu nggak ada yang pakai marmut, itu apa ya? Kalian mau bandinginnya sama apa gitu? Kalian mau jadiin penelitian kalian ini yang pertama gitu. Cuman nggak apa ya, urgensinya jadi nggak kuat gitu. Oke lah, urgensinya jadi nggak kuat gitu. Jadi kalian harus punya dulu eh, jurnal acuan yang mau kalian gunakan atau yang mau kalian bandingkan di tugas akhir kalian gitu. Gitu sih. Kalau bener kata Sela tadi, kalau ada yang simple dan hasilnya sama gitu, mencit. Terus nanti kan terus gini juga ya. Sependek yang saya tahu ya di farmakologi itu ketika hewan itu udah digunakan nanti juga harus dimusnahkan gitu kan. Harus dimatiin ya nggak sih Sel? Bener nggak sih Sel? Bener nggak Sel? Ya Ya itu. benar, jadi harus ada Iya kan? penanganan Nah, selanjutnya juga gitu. benar. Harus ditangani gitu. Harus dimatiin gitu. Nah, ketika mencit itu jauh lebih mudah untuk dimusnahkan gitu daripada marmut gitu. Kayak ya apa ya, dari segi perkembangbiakan dan lain sebagainya juga mencit itu jauh lebih besar gitu, jauh lebih cepat daripada marmut gitu. Itu juga pertimbangan-pertimbangan di luar harganya murah dan lain sebagainya. Kalian itu harus realistis buat ngerjain tugas akhir gitu. Jangan jangan mau yang gimana-gimana tapi nggak selesai-selesai ngapain gitu. Mendingan cari yang simple, oke, hal yang memang udah sulit benar. Mending cari hal yang simple, realistis, oke, kalian bisa jalanin, bisa lulus cepat, bisa jadi yang terbaik gitu. Itu kalau dari saya. Mungkin itu aja kali ya, capek juga ngomong. Udah kali ya. Ini sangat membantu atau justru nggak ada masuk-masuknya sama sekali, nggak tahu deh. Mungkin itu aja sih kalau dari saya, Fibria, saya balikin ke moderator ya. Baik Kak Lanita. Ini Mas sangat-sangat membantu ini Kak. Membantu untuk kakak-kakak sama abang-abang nanti untuk menyusun TA-nya. Dan mungkin untuk abang-abang atau kakak-kakak ada yang mau mengajukan beberapa pertanyaan nih untuk Kak Lanita. Mungkin bisa dipersilakan. Mungkin untuk Kak Hani bisa langsung disampaikan untuk pertanyaannya. Oke, makasih Fibria. Sebelumnya eh malam semuanya, malam Kalanita izin bertanya. Jadi aku mau nanya Malam, tadi kan, on cam dong, biar kenal. On cam, biar aduh kenal. maaf kalau ini mah nyaki sebenarnya. Ah, oke, oke. Aku mau nanya Kak, jadi kan tadi kan di awal Kalanita menyampaikan bahwa kalau bisa kita tuh ngambil topik TA tuh yang sesuai dengan minat kita. Misalkan kayak minat kita tuh di tekno, oke silahkan gitu. Atau minat kita di kimia atau ya di klinis kayak Kalanita kan awalnya minatnya di klinis. Tapi pada kenyataannya kan di sini Kalanita itu ngambil tugas akhir di mana masuk ke dalam rumpun yang bukan minat Kalanita dari awal gitu. Nah, sedangkan dari hasil yang udah Kalanita tunjukkan, gimana Kalanita itu bisa dibilang lebih awal dari teman-teman Kalanita yang lainnya di rumpun yang sama, di bidang yang sama gitu, dalam satu penelitian itu. Nah, aku mau nanya, strategi apa sih Kak yang Kak Lanita apa ya?
yang Kalanita pakai atau yang Kalanita tekunin dalam ngejalanin tugas akhir ini gitu. Dimana yang dari Kalanita tadi jelaskan, kimia ini bukan pilihan Kalanita, bukan minat Kak Lanita gitu. Di luar dari mungkin yang tadi Kalanita sampaikan juga bahwa Kalanita itu memperpendek apa ya cara, misalkan yang tadinya dari dosen itu penelitian dari A sampai Z, Kalanita cuma ngambil dari A sampai C gitu. Even teman-teman Kalanita tuh ngambil dari A sampai E gitu. Mungkin apa ya kayak strategi aja gitu yang Kalanita lakuin selama ngejalanin tugas akhir sampai Kalanita itu bisa menyelesaikan lebih cepat, lebih awal daripada yang lainnya. Itu, terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Takut ya pertanyaannya. Apa ya? Kalau ditanya strategi sih, itu tadi yang pertama harus realistis. Jangan kebanyakan mau, gitu lah. Intinya itu jangan kebanyakan mau, sampai udah lah itu mah udah nanti lu mau S2 mau sepanjang apapun penelitian lu lakuin gitu. Jadi harus tahu loh porsinya masing-masing. Oh ini S1, oh ini S2. Beda lagi nanti kalau misalnya saya profesi gitu. Terus yang kedua, jangan sok kelihatan pinter di depan dosen gitu. Kayak lu emang goblok gitu loh. Lu kayak saya tuh emang segoblok itu gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak tahu, saya nggak bisa, saya nanya ke Bu ini, kalian tahu nggak sih? Saya itu kalau mau seminar proposal, terus setiap saya bimbingan, mungkin yang lain juga ya, Sela sama Zalfa mungkin sama, setiap bimbingan, mau seminar hasil itu ditanya-tanya sama Bu ini. Dan kalian juga pasti tahu modelan pertanyaan Bu Winnie itu seperti apa. Dan teman-teman saya juga tahu Bu Winnie itu adalah salah satu dosen yang kalau misalnya menguji luar biasa pertanyaannya. Dan semua pertanyaan-pertanyaan itu tuh selalu saya terima. Saya nggak pernah ada yang sok ngejawab gini yang gimana gitu. Nggak pernah. Kalau misalnya saya nggak bisa, saya bilang nggak bisa. Dia nanya pertanyaan A gitu. Saya jawab kalau misalnya saya bisa gitu. Terus tapi di balik abis saya jawab tuh juga saya tanya, bener nggak sih Bu pertanyaannya? Kira-kira udah lengkap belum? Kalau misalnya emang belum lengkap, yang lengkapnya tuh seperti apa gitu. Itu saya tanya. Terus kalau misalnya saya nggak bisa jawab ya udah saya bilang, Bu ini nanya gitu pertanyaan B. Bu, Lanita nggak ngerti Bu itu apa Bu, gimana ya? Oh nanti baca lagi ya ini gitu. Jadi ketika kalian itu memang jujur kalau kalian itu nggak ngerti dan nggak paham, dosen tuh pasti bakal ngasih tahu gitu. Yang benernya tuh kayak gimana gitu. Tapi kalau misalnya kalian itu kelihatan sok tahu di depan dosen, terus atau malu atau bahkan mikir, nih kalau misalnya saya nanya ini pertanyaan bodoh nggak ya? Nggak ada pertanyaan bodoh di dunia ini tuh nggak ada. Ya kalian kalau nggak tahu ya nggak tahu, tanya gitu. Nggak ada yang namanya sih pertanyaannya kok kayak gitu itu mah orang sirik tuh gak sih kayak ya lu nanya emang lu nggak bisa gitu ketika kamu memang nanya dan dosen tuh tahu ini kapasitas kamu seperti apa tuh dosen tahu gitu loh jadi jangan takut kelihatan bego jangan takut kelihatan nggak bisa gitu mau nggak bisa apapun kamu di depan dosen dosen tahu kok kapasitas kamu tuh sampai di mana gitu. Kalau kamu pura-pura bisa terus kamu nggak bakalan dapat apa-apa dari dosen gitu loh kamu nggak bakalan dapat ilmunya dari dosen gitu itu yang kedua yang pertama harus realistis yang kedua mau nanya dan jangan malu gitu jangan jangan sok bisa lah intinya gitu terus yang ketiga ya dikerjain kalau nggak dikerjain ya nggak bakal selesai benar tadi kata yang saya sampaikan gitu jangan takut ketemu dosen walaupun banyak revisi dan lain sebagainya jangan takut temuin kalau bisa nih ya hari ini bimbingan dapat revisi malam kerjain besok bimbingan lagi kenapa ketika kalian itu kelihatan niat buat ngerjain dosen tuh juga semangat ngeladenin bimbingan kalian tau gak sih waktu pas saya mau seminar hasil itu dosen pembimbing dua saya lagi di Jogja sedangkan waktu batas seminar hasil itu tanggal 31 misal gitu dan dia masih di Jogja semua teman saya ngechat dosen tersebut nggak dapet mungkin Sela ini jadi saksi juga salah satunya nggak dibales nggak ada yang dibales satu pun nggak ada yang dibales cuman saya pengen banget bisa seminar hasil di situ emang target saya wisuda Mei gitu saya bilang sama Bu ini saya selalu terbuka banget sama Bu ini Bu gimana ya Bu Lanita tuh mau seminar hasil tapi kok dari Bapak ini belum dapat balasan gitu bla 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 terus Bu ini bilang kayaknya Bapak ini tuh lagi di Jogja gitulah intinya Bu ini bilang eh, beliau ini nggak balas memang karena lagi ada kegiatan gitu terus saya bilang tapi gimana ya Bu, target wanita gini. Pokoknya intinya saya sampein semua ke dosen pembimbing satu. Terus akhirnya saya nggak tahu gimana singkat cerita gitu ya. Jadi eh, akhirnya Bu ini tuh bilang gini, coba dichat lagi
dosen pembimbing duanya gitu. Terus nyampe beliau ini ngasih tahu kalimatnya itu seperti apa yang harus saya kirim ke bapak ini. Terus kalian tahu apa? Saya kirim kalimat itu langsung di-read sama bapak itu. Dan saya di ACC untuk bimbingan online. Padahal teman-teman yang lain itu nggak ada yang di ACC untuk bimbingan online. Nyampe akhirnya saya bisa wisuda Mei gitu. Di sela-sela waktu yang wah gila itu saya udah kalang kabut gimana nih targetnya gini 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 tapi kok malah kayak gini gitu. Ternyata ada aja jalannya gitu. Kenapa? Karena emang ya kalian harus gigih, kalian harus ngerjain gitu. Kalau misalnya kalian itu kelihatan semangat, kalian itu kelihatan emang gigih, benar-benar sungguh-sungguh mau ngerjain, mau nyelesain tugas akhir kalian tuh pasti dosen juga ngebantu gitu. Nggak mungkin dipersulit, nggak ada kok dosen yang mempersulit mahasiswa itu nggak ada. Semua tuh tergantung di kaliannya gitu. Itu sih mungkin kok dari saya menjawab nggak Hani? Menjawab, Kak. Terima kasih banyak, Kak, atas jawabannya. Oke, sama-sama. Ada lagi? Baik. Mungkin dari kakak-kakak atau abang-abang yang lain ada lagi pertanyaan untuk Kak Lanita. Boleh di kolom chat atau secara langsung raise hand. Nggak ada yang tertarik ya kimia, seru loh. Baik lagi dosen pembimbingnya. Baik banget teman-teman saya di kimia itu yang akhir-akhirnya belum dapat judul, dikasih judul, ditawarin judul, bayangin. Akhirnya bisa selesai itu si Maita bisa selesai sekarang udah komprehensif dibanding yang lain-lain yang katanya klinis mudah. Ah, klise. Itu semua tergantung di kamunya. Dia bisa selesai duluan kok daripada yang klinis. Banyak klinis yang belum selesai. Ayo ada yang menanya nggak? Kemarin banyak yang ngechatin. Mana Putu? Tidur ya? Udah nih, nggak ada yang mau nanya nih. Ini selesaiin aja, tidur. Oh, ada. Baik Ini anak untuk 21 ya kayaknya yang nanya ya. Iya kan, anak 21 kan? Bener gak? Kenapa? Kamu anak 21 apa 20? 20, Kak. Oh, kirain 21. 20 yang kirain udah pada dapet judul. Keren-keren. Ayo, Eh, Sebelumnya perkenalkan Kak, saya Yoel Kak, dari angkat Farmasi 20. Kak, izin bertanya ke Kak Lanita, boleh Kak? nggak boleh. Ya boleh lah. Itu gunanya saya di sini. Gimana sih? Eh, ini Kak terkait yang tadi kayaknya ada Kakak ada nyebut apa? Ada penelitian yang Kakak masih nyari penerus atau orang gitu Kak. Eh, Kak sebelumnya banyak dari kami tuh yang ketika ditawarin memang bingung banget gitu Kak. eh yang pertama bingungnya kayak eh cutting 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 19 kan kalau saya dengar-dengar dari dosen memang sering dosen ngomong sih dikenal bagus-bagus gitu maksudnya kualitasnya. Nah, terus kami juga bingung gitu Kak. Jadinya kayak kalau dari cutting 19 aja nyari penerus terus bingung mulainya tuh dari mana gitu. Terus kayak juga bingung. Ini kan penelitian yang udah berjalan gitu kan Kak. Di mana start itu nggak dari nol gitu. Nah, itu bingung aja sih Kak. Maksudnya tadi Kakak juga menyinggung mungkin ada eh, molekular dynamic. Nah, itu kan salah satu materi yang memang nggak diterima bahkan mungkin belum belum diterima sih saya juga kurang tahu di semua rumpun kimia yang udah saya mungkin dan teman-teman mungkin terima gitu. Nah, pertanyaan saya singkat sih sebenarnya Kak. Kakak boleh ceritain mungkin dari apa ya? Dari latar belakang penelitian yang belum kelar ini, terus sama kayak udah sampai mana Kak? Sama mungkin kendala-kendalanya kenapa Kakak tuh nyari ini Kak, nyari penerus gitu Kak. Sekian Kak. Terima kasih.
Oke, cakep sih pertanyaannya. Cuman saya mau jawab yang dari akhir dulu ya, karena itu yang paling saya ingat gitu pertanyaan. Kenapa nyari penerus itu? Ya karena saya mau lanjut profesi deh, kawan-kawan. Saya mau lanjut profesi. Ya kali mau di ITERA terus. Ngapain, Wak? Ya kan? Gaji aspek kecil 18.000. Ngapain, ya kan? Itu kenapa kita nyari penerus. Itu karena memang, ya itu tadi yang udah saya bilang. Stepnya dari A sampai Z, tapi kita baru dari A sampai C gitu. Makanya kita nari penerus buat nerusin dari C sampai Z. Atau kalau misalnya kamu mau ambil dari C sampai D aja, itu nggak apa-apa gitu. Dan for your information ya, jadi dosen-dosen tuh udah nentuin loh. Anak kalau misalnya nih 5 anak penerus ini nanti mau dibagi judul TA-nya tuh apa aja, itu dosen udah nentuin. Cuman ya itu balik lagi gitu yang ngejalanin tetap kalian dan di isolasi tuh udah selesai, udah ada di TA-nya Miralda mungkin dari sintesis ke belakang. Sintesis, terus karakterisasi, uji in vitro, in vivo itu yang belum. Dan itu keren banget kalau misalnya kalian jadiin TA gitu. Terus selain itu ya, benefit apa aja? Jadi ini ya, jadi promosi oprek. Terus benefit apa aja sih yang bisa kalian dapat gitu banyak banget. Kalian udah jelas nih. Saya baru S1, jurnal apa TA skripsi saya aja nggak bisa dipublish sebenarnya. Beda sama Zalfa sama Sela yang mungkin mereka bisa publish jurnal, tapi skripsi saya ini nggak bisa saya publish gitu. Kenapa? Karena datanya udah dipakai. Tapi saya udah nerbitin 3 jurnal bareng dosen dan yang satu ini Sinta 2 jurnal internasional. Kalian nggak perlu susah-susah bayar kan kalau mau upload mau publish jurnal itu kalian bayar ya tergantung di mana. Yang internasional kemarin di IJCC kalau nggak salah itu kalian bisa dapetin nama kalian di jurnal internasional sebagai penulis dan kalian nggak bayar. Tuh, se sekeren itu benefitnya kayak kamu merelakan satu skripsi kamu nggak bisa dipublish tapi kamu dapat 3 jurnal publish nama kamu disanding dengan dosen-dosen gitu. Kalau saya itu adalah salah satu apa ya penghargaan lah buat diri saya sendiri gitu ketika nama kamu bisa bersanding bareng dosen di jurnal itu gitu apalagi jurnal internasional tapi kalau saya cuman kan mungkin pencapaian orang dan apresiasi orang terhadap dirinya itu kan beda-beda ya gitu menjawab gak sih apalagi sih tadi pertanyaannya lupa deh apa ya Wel menjawab gak. Menjawab Kak untuk yang tadi sekilas soal penerus. Eh, ini sih Kak, tadi saya nanya soal latar belakang itu penelitian Kakak udah sampai mana itu tadi udah dijawab juga ya Kak? Udah sampai situ. Kalau misalnya latar belakang untuk proposalnya sih yang nggak jauh beda ya sama sama punya saya, sama punya teman-teman yang lain gitu. Nanti tinggal kamu tambahin aja, kamu nyampe mana gitu, sehingga urgensinya tuh bertambah gitu. Itu udah kok. Udah, ayolah join. Ayolah join. Join, join dong, join. Enak loh. Cuman ya itu tadi ya, nih, saya satu tim peneliti juga ada banyak, nggak cuma saya sendiri gitu, ada 5 orang, cuman ya tetap aja lulusnya beda-beda gitu. Ada saya di Mei, ada yang nanti di Juli, ada yang juga nanti di September gitu. Jadi semua tuh tergantung orangnya gitu. Tergantung kaliannya. Mau judulnya sama, nggak mungkin ya judul sama. Mau topiknya sama, mau dosen pembimbingnya sama, ya orangnya tetap beda gitu. Jadi kalian tuh punya fase kalian masing-masing lah, punya proses kalian masing-masing gitu. Gitu. Nah, baik, bagaimana untuk Bang Yuel? Apakah pertanyaannya sudah cukup menjawab dari Kak Lanita? Aman Pip, boleh dilanjut Pip. Makasih Kak. Oke, ditunggu ya Yoel. Jangan nanya-nanya aja nih. Baik Kak Lanita, sebelumnya makasih banyak ya Kak buat sharing sessionnya ini, buat pertanyaan sama pemaparannya yang sangat bermanfaat kayaknya buat kakak-kakak sama abang-abang nanti. Dan mungkin untuk dari saya cukup dan langsung saya kembalikan untuk Kak Hani untuk ditutup sesinya. Silakan Kak Hani. Baik, karena udah malam juga ya.
kita tutup aja sharing session malam ini. Terima kasih untuk Kak Zalfa, Kak Sela, dan Kak Lanita yang udah mau berbagi mengenai tugas akhirnya. Dokumentasi Ayo gimana ini dokumentasi nggak? Diem-diem aja. Ngantuk tuh kawan saya Sela, kasihan. Ya kan Sel? Ngantuk kan lo? Oh, Capek gue. Oke, ayo Kak, dari Sel. slide pertama ya, Kak. Pakai dulu Arvina jilbab kamu yang benar. 1, 2, 3. Slide 2. 1, 2, 3. Slide 3. 1, 2, 3. Ngomong kek kalau udah selesai gitu, ngilang aja langsung. Udah selesai, Kak. Oke. baik, terima kasih untuk semuanya. Kita akhiri materi Holiday. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.